Sekarang di dalam hatinya, Kasnah berpikir, gadis-gadis seperti aku yang bekerja sebagai pekerja layanan, semuanya berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki siapa-siapa. Setiap hari kami bergantung pada kerja keras untuk mendapatkan uang. Kami sudah siap untuk bekerja keras, jadi kami tidak takut lelah. Tapi yang kami takuti adalah bekerja dengan perusahaan yang tidak bisa diandalkan. Seperti perusahaan sparkling ini, pekerjaan yang mereka atur sangat berat, tetapi gajinya sangat sedikit. Sedikit gaji itu tidak masalah, tetapi Leo dan Caca tidak puas dan berusaha mengeksploitasi kami lebih jauh dengan berbagai klausul tidak adil dan jebakan kontrak. Bahkan mereka memaksa kami masuk ke dalam perangkap hanya untuk keuntungan mereka. Kalau kami bisa menemukan perusahaan yang bisa diandalkan, di mana perusahaan dan karyawan saling mendukung, maka meskipun pekerjaannya sulit, kami tidak akan mengeluh. Sayangnya, pekerja layanan adalah kelompok yang sangat rentan dan mudah diperlakukan tidak adil. Karena itu, kebanyakan pemilik bisnis di industri ini seperti Leo selalu serakah dan ingin memeras kami yang tidak memiliki latar belakang. Jadi, selama kami masih bekerja di industri ini, kami hanya bisa melompat dari satu lubang ke lubang lainnya. Namun sekarang kakak ipar memberikan kesempatan padaku untuk mengelola sebuah perusahaan layanan. Kalau aku bekerja dengan baik dan berusaha sungguh-sungguh, tidak peduli seberapa banyak yang bisa dihasilkan. Yang paling penting, aku bisa memastikan bahwa gadis-gadis yang bekerja sama denganku tidak akan lagi dieksploitasi oleh perusahaan atau dipaksa untuk memberikan semua nilai kerja mereka. Memikirkan hal ini, Kasnah mulai merasa bersemangat. Semangatnya menyala. Dengan tatapan penuh kekaguman dan tekad, dia menatap Andi Rewa dan berkata, "Kakak ipar, terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan mengecewakanmu." Andi Rewa sudah mengenal Kasnah cukup lama, dan hari ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi penuh tekad pada wajah Kasnah, yang benar-benar bertekad untuk mengembangkan karirnya. Dulu Kasnah tidak pernah memiliki semangat seperti ini. Dulu Kasnah muda, impulsif, berlebihan dan terobsesi dengan kekayaan. Namun sekarang, setelah melalui beberapa cobaan hidup, kepribadiannya menjadi jauh lebih stabil. Hal ini sedikit banyak membuat Andi merasa lega. Memang, keluarga Tama sangat menyebalkan, tetapi mereka semua adalah keluarga sedarah dari istrinya Najwa. Itulah sebabnya kenapa Andi belum pernah benar-benar berbuat buruk terhadap mereka. Kalau tidak, dengan kelakuan keluarga Tama, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Sekarang Kasnah memiliki tekad untuk berubah. Jadi Andi Rewa memutuskan untuk memberinya kesempatan. Namun, memberinya kesempatan tidak berarti membiarkannya mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Jadi Andi berkata kepada Kasnah, "Setelah kau mengambil alih perusahaan sparkling, ingatlah untuk tetap rendah hati. Jangan sampai karena perusahaan menghasilkan sedikit uang, lalu kau menjadi sombong." Kasnah mengangguk berkali-kali dan dengan tegas berkata, "Kakak ipar, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan mengingat semua nasihat dan pengajaranmu." Andi Rewa mengangguk, lalu melanjutkan, "Begitu uang dari Leo dan Caca masuk ke akun perusahaan, simpanlah 50 juta di rekening perusahaan sebagai dana operasional. Ambil gaji pokok 3 juta per bulan, dan cari seorang akuntan untuk mengelola keuangan. Setiap bulan, aku akan mengirim orang untuk memeriksa buku perusahaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana." Tanpa ragu Kasnah berkata, "Kakak ipar, aku pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kau bisa mengawasi aku kapan saja,
Dan kalau aku terbukti berbuat curang, kau bisa langsung memecatku. Andi Rewa mengangguk dan melanjutkan. Selain itu, belilah mobil bisnis buatan dalam negeri untuk perusahaan. Setelah itu, rekrut sopir yang khusus untuk mengantar para gadis ke acara. Dengan begitu, meskipun cuaca buruk atau sangat panas, mereka tidak perlu menderita begitu banyak. Karena kau sendiri juga pernah melalui ini, jadi kau harus lebih memperhatikan kesulitan mereka. Mendengar hal ini, Kasnah menjadi sangat terharu. Bahkan air matanya mulai menetes. Meskipun baru bekerja sebagai pekerja layanan dalam waktu singkat, dia sudah merasakan cukup banyak kesulitan. Ada beberapa acara di daerah pinggiran kota yang jaraknya sangat jauh dan angkutan umum sangat sulit dijangkau. Perjalanan pulang pergi bisa memakan waktu lebih dari 2 jam, sementara biaya taksi terlalu mahal. Bahkan pendapatan dari acara mungkin tidak akan cukup untuk menutupi biaya transportasi. Apalagi cuaca sekarang sangat dingin dan sudah mulai musim hujan. Sementara kadang-kadang dia harus berangkat pukul 5 pagi. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Kalau perusahaan bisa menyediakan mobil untuk mereka dan mengantar mereka ke acara-acara, itu akan menjadi keuntungan yang sangat berarti bagi setiap pekerja. Karena itu Kasnah merasa sangat terharu bahwa Andi Rewa bisa mempertimbangkan hal tersebut. Di sisi lain, Leo yang mendengarkan percakapan Andi dengan sangat jelas merasa hancur di dalam hatinya. Meskipun dia sangat marah, namun saat ini dia bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sekarang Leo menyadari bahwa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mentransfer seluruh uang ke perusahaan, menyerahkan perusahaan kepada orang lain, dan kemudian pergi bekerja sebagai pelayan toilet di tempat karaoke dengan tangan kosong. Kalau dia melakukan pekerjaan sebagai pelayan toilet dengan baik, masih ada kesempatan untuk mendapatkan kebebasannya kembali dengan lebih cepat. Namun, kalau tidak, mungkin dia akan bekerja seumur hidup di tempat karaoke sebagai pelayan toilet. Tidak mungkin dia berusia 6 atau 70-an, dengan rambut sudah memutih, masih berdiri di pintu toilet, dan dengan ramah memberikan tisu toilet kepada para pelanggan pria. Itu benar-benar terlalu menyedihkan. Pada saat ini Hendrik Santoso yang melihat wajah Leo yang tampak putus asa merasa sedikit kasihan. Di dalam hati dia berpikir, meski Leo hampir saja membuat masalah besar untukku hari ini, tapi dia tetap temanku. Dia selalu menghormatiku dan bahkan mengatur gadis yang aku sukai untukku. Aku memang berutang budi padanya. Dan barusan, demi menyelamatkan diri, aku langsung memukulinya dan mengancam akan menghancurkannya. Sekarang setelah aku berpikir, rasanya agak tidak enak. Kalau orang luar mendengarnya, mereka pasti akan mengatakan kalau aku tidak setia pada teman dan mengkhianatinya. Selain itu, Tuan Andi memang terlalu kejam. Menyuruh Leo untuk menjadi pelayan toilet di tempat karaoke sama saja dengan menjadikan seorang bos perusahaan dengan gaji tinggi untuk membersihkan toilet. Orang-orang di dunia ini sangat mementingkan harga diri mereka. Siapa yang bisa menerima perlakuan seperti ini? Setelah berpikir begitu, Hendrik Santoso yang melihat Andi sedang berbicara dengan Kasnah mendekati Leo dan berkata pelan, "Hei, Leo, jangan terlalu kecewa. Kau sudah cukup beruntung." Mendengar kata-kata itu, air mata Leo langsung mengalir. Dengan susah payah dia menahan tangisnya, dan dengan terbata-bata dia bertanya, "Bro Hendrik, aku sudah sampai sejauh ini dan masih kau anggap beruntung?" Hendrik Santoso mengangguk serius dan menjawab, "Kalau ada yang salah, salahkan pacarmu itu. Kenapa dia harus marah dan menyinggung Tuan Andi? Dia hanya menggali kuburnya sendiri." Leo menggertakkan giginya dan mengangguk. Begitu disebutkan tentang Caca, dia benar-benar merasa marah. Di dalam hati dia mengutuk,
Dasar si Caca perempuan busuk. Dia malah membuatku terjerumus ke dalam masalah besar. Kalau aku tahu bakal begini, lebih baik dulu aku tidak tidur dengannya. Dan kusuruh saja dia pergi ke tempat karaoke untuk bekerja sebagai pelayan. Dengan begitu, aku tidak akan kena musibah seperti ini. Setelah berpikir begitu, dia menatap Hendrik Santoso dan memohon, "Bro Hendrik, nanti kalau aku kerja di tempatmu sebagai pelayan toilet, kau harus membantuku ya." Hendrik Santoso yang membelakangi Andi dengan diam-diam menepuk dadanya dan berkata dengan serius, "Leo, tenang saja. Aku pasti akan diam-diam melindungimu." Hendrik Santoso sangat sadar bahwa Andi Rewa menyuruh Leo menjadi pelayan toilet di tempat karaoke sebagai bentuk hukuman bagi Leo. Kalau dia masih dengan terang-terangan membantu atau melindungi Leo, itu sama saja dengan menentang Andi. Tentunya dia tidak berani melakukan itu. Maka, solusi yang dia pikirkan adalah untuk kedepannya, dia akan dengan diam-diam memberikan perhatian kepada Leo. Tetapi hanya sedikit saja, dan itu pun secara bijaksana. Misalnya, kalau dia sedang di tempat karaoke dan kebetulan bertemu Leo di depan toilet, dia bisa memberikan Leo uang tip yang lebih banyak. Tapi dia akan sangat berhati-hati, karena kalau Andi Rewa melihatnya memberi terlalu banyak, mungkin saja dia akan mendapat masalah lagi. Setelah Andi dan Kasna sepakat mengenai arah operasional perusahaan, Andi Rewa kemudian berkata kepada Hendrik Santoso, "Hendrik, sore nanti kau bawa Kasna dan Leo untuk urus pengalihan perusahaan, serta pastikan Leo dan Caca mentransfer uang ke rekening perusahaan." Hendrik Santoso segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Tuan Andi, kau tenang saja. Semuanya akan aku urus." Andi Rewa mengangguk. Dia menatap Hendrik Santoso dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak akan memperhitungkan kejadian hari ini. Tapi mulai sekarang, kau harus lebih hati-hati. Jangan merasa karena kau orang besar di kota ini, maka kau bisa dengan mudah ikut campur dalam masalah orang lain. Kalau aku mendengar kau terlibat dalam hal seperti ini lagi, aku akan menyuruhmu ikut menjadi pelayan toilet bersama Leo. Paham?" Hendrik Santoso ketakutan dan tubuhnya langsung gemetar. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Andi, kau tidak perlu khawatir. Kalau aku melakukan hal seperti itu lagi, aku akan datang membawa kepalaku." Andi Rewa mendengus dingin. "Kalau kau mau terjun ke dunia gelap, setidaknya jangan berlebihan. Bar, tempat karaoke, klub malam, banyak cara sah untuk menghasilkan uang. Jangan sampai melakukan pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Kalau tidak, aku akan turun tangan untuk mengajarmu, termasuk mengurus Albert." Hendrik Santoso buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan, aku mengerti. Aku pasti akan mengingatnya dengan baik." Andi Rewa tidak peduli lagi. Dia berbalik menghadap Kasna dan berkata, "Kasna, lakukan sesuai permintaanku. Ambil alih perusahaan dan jalani dengan baik. Jangan mengecewakanku." Kasna yang terharu menahan air mata dengan suara terbata-bata menjawab, "Baik, Kakak ipar. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin." Andi Rewa mengangguk. "Bagus. Kerjakan dengan baik. Beberapa hari lagi, aku akan datang untuk mengecek. Sekarang, aku pergi dulu." Kasna sangat berterima kasih dan berkata, "Kakak ipar, hati-hati di jalan." Hendrik Santoso juga cepat-cepat menghampiri dan membungkuk dengan hormat, "Tuan Andi, hati-hati di jalan." Saat Andi Rewa bersiap pergi, dia teringat sesuatu. Dia membuka tas belanja dari keranjang sepeda motor dan mengeluarkan sebuah ponsel yang baru dan masih tersegel. Dia lalu memberikannya kepada Kasna dan berkata, "Ini ponsel yang kubeli untukmu. Di zaman sekarang, banyak hal yang tidak bisa dilakukan tanpa ponsel.
Apalagi kau akan menjadi bos perusahaan, jadi kau perlu ponsel untuk berkomunikasi dengan bisnis dan tim. Kasna terkejut dan sangat terharu. Dia tidak pernah menyangka Andi Rewa akan membelikannya ponsel. Ini benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Dia bergumam di dalam hati, Andi memberiku uang untuk transportasi tadi pagi, dan tadi membantu saat aku diperlakukan tidak adil. Itu semua kebetulan, hanya sekedar membantu. Tapi ponsel ini jelas bukan kebetulan. Dia tahu aku tidak punya ponsel dan membelikannya untukku. Benar-benar spesial untukku. Pada saat ini Kasna merasa sangat terharu, lebih dari sebelumnya. Kasna hanya bisa menatap Andi Rewa dengan rasa terharu yang mendalam. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa keluar rasanya. Melihat Kasna yang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, Andi Rewa tidak menunggu lebih lama. Dia langsung menyodorkan ponsel itu ke tangan Kasna, lalu berkata kepada Hendrik Santoso, "Hendrik, kalau teman-teman atau kolegamu membutuhkan jasa gadis penyambut tamu, ingatlah untuk membantu bisnis perusahaan Kasna. Paham?" Hendrik Santoso tanpa ragu menjawab dengan ceria, "Tuan Andi, jangan khawatir. Setelah Kasna membuka perusahaannya, aku akan segera mempromosikannya ke sana-sini. Aku, Hendrik Santoso, punya sedikit pengaruh di jalanan kota ini. Teman-temanku pasti akan membantuku. Nanti, bisnis perusahaan Kasna akan laris. Dijamin tidak akan ada waktu kosong." Lalu dia menambahkan, ngomong-ngomong Tuan Andi, besok adalah perayaan ulang tahun beberapa tempat karaoke yang ada di bawah kendaliku. Kami butuh beberapa gadis penyambut tamu, jadi nanti aku harap Kasna bisa membantu." Andi Rewa dengan rasa penasaran bertanya, "Oh, kebetulan sekali. Besok adalah perayaan ulang tahun tempat karaokemu?" Dia pun beralih ke Kasna dan berkata, "Kasna, besok pastikan kau atur semua acara di tempat karaoke Hendrik Santoso dengan baik. Ini adalah transaksi pertama perusahaan barumu. Pastikan ini menjadi awal yang baik." Kasna cepat-cepat mengangguk. "Kakak ipar, tenang saja. Aku akan atur semuanya." Andi Rewa mengangguk dan kemudian berkata kepada Hendrik Santoso, "Orang-orang di dunia kalian terkadang agak ceroboh dan kurang beretika. Besok, saat gadis penyambut tamu datang, kau harus mengawasi mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka dirugikan atau dilecehkan. Paham?" Hendrik Santoso langsung menjawab dengan tegas, "Jangan khawatir Tuan Andi. Siapa yang berani mengusik orang-orang Kasna, aku akan langsung menangani mereka." Andi Rewa merasa puas dan melanjutkan, "Oh ya, Kasna, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." Kasna buru-buru menjawab, "Kakak ipar, apa itu?" Andi Rewa serius berkata, "Jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun termasuk nenekmu, orang tuamu, kakakmu, atau bahkan Najwa. Paham?" Kasna terkejut, "Kakak ipar, kenapa tidak boleh? Kau sudah membantuku begitu banyak. Kalau nenek, ayah, dan kakak tahu, mereka pasti sangat berterima kasih kepadamu." Andi Rewa dengan tenang menjawab, "Aku tidak butuh terima kasih mereka, dan aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan pujian. Aku membantumu karena kau benar-benar telah menunjukkan kemajuan, dan kau sudah bisa dengan tulus memanggil aku kakak ipar. Aku menghormatimu karena kau menghormatiku. Hanya itu." Kemudian Andi Rewa melanjutkan, "Aku tidak ingin terlibat dengan nenekmu, orang tuamu, atau Basri. Mengenai Najwa lebih baik tidak menambah masalah. Jadi, ini hanya antara kau dan aku. Kalau kau membocorkan ini kepada mereka, aku akan menghentikan semuanya."
Paham? Kasna merasa sedikit kecewa, namun dia mengangguk dengan patuh dan berkata, baik kakak ipar, aku mengerti. Aku tidak akan memberitahukan siapapun tentang hal ini. Andi Rewa kemudian menatap Hendrik Santoso dengan tajam dan berkata dengan dingin, kau juga sama. Semua harus menjaga mulut. Kalau ada yang berani bilang kepada orang luar bahwa Kasna adalah adik iparku, atau bilang kalau aku yang mengambil alih perusahaan ini dari Leo untuk memberikannya kepada Kasna, aku akan kirim dia ke tempat peternakan anjing. Hendrik Santoso dan yang lainnya tampak terkejut dan segera mengangguk. Mereka berjanji dengan cepat. Andi merasa puas dan berkata, bagus. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang.